Sebagaimana adanya kami pagi ini Tuhan, kami ada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, dalam segala ketidaksempurnaan kami, layakkan kami untuk duduk diam di hadirat Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi istimewa dan semakin lengkap sempurna ketika pagi ini kembali Tuhan mengizinkan kami untuk belajar, untuk memperdalam, untuk memahami lebih banyak lagi akan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat menguatkan serta memampukan kami untuk menjalani hidup dan hari-hari kami dengan penuh percaya diri, dengan penuh sukacita, semangat, dan dengan penuh mengandalkan Tuhan. Ubah kami, pakai kami menurut kehendak dan rencanamu. Terlebih ketika firman ini disampaikan, ada kekuatan baru dan perubahan-perubahan besar yang akan terjadi dalam kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan untuk kami tetap fokus, tetap menikmati firman Tuhan ini disampaikan. Berkati ruangan sekitar kami, berkati jalanan di depan gereja kami, berkati anak-anak kami, berkati kami semua, supaya apapun yang terjadi, kami tetap fokus dan sukacita menerima firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Pagi. Saumu ya. Saumu. Meneh saya yang pakai jas gitu ya. Ameh nggak pakai jas kok MC ini malah nganggo jas kan gitu kan. Dia pakai jas sumu endak karuan. Minggu ketiga di bulan Maret kita masih tetap dalam tema menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan pagi ini kita akan belajar tentang satu peristiwa, satu tokoh yang cukup fenomenal di masa itu. Tepatnya di masa Perjanjian Lama. Mengapa fenomenal? Ya, semua tokoh di Alkitab pasti fenomenal. Tetapi pada akhirnya tokoh ini akan menjadi jalan seseorang yang pada akhirnya memimpin Israel dan menjadi garis keturunan secara bisa disebut biologis tapi juga tidak biologis juga dari Yesus. Karena Yesus itu disebut sebagai anak Daud. Karena memang bapaknya Yesus yaitu adalah Yusuf. Ya memang keturunan jauh dari Daud. Tetapi secara biologis kan Yesus tidak lahir dari hubungan antara Yusuf dan Maria. Makanya serba salah gitu. Dalam arti serba salah itu mau disebut secara biologis bukan. Karena tidak terkandung DNA-nya Yusuf di dalam darahnya Yesus. Tetapi secara garis keturunan memang ya Yesus ini anaknya Yusuf gitu. Ya monggolah bagaimana Anda menafsirkan. Tetapi bukan Daud yang akan kita bahas, tetapi adalah Saul. Di mana Saul pada akhirnya lengser dan digantikan oleh Daud. Dan perjalanan Saul ini tidak bisa lepas dari Daud juga, atau sebaliknya. Makanya saya katakan keberadaan Saul ini juga mempersiapkan jalannya Daud menjadi raja atas Israel.
Dan saya memberikan judul pada pagi hari ini, jangan lari dari tanggung jawab. Loh, hubungannya apa? Saul adalah pribadi, adalah tokoh, adalah seseorang, salah satu orang di antara sekian banyak tokoh yang tertulis di dalam Alkitab yang di dalam hidupnya melarikan diri dari tanggung jawab. Bahkan sebelum dia terpilih menjadi seorang raja. Karena ada beberapa tokoh nih yang lari dari tanggung jawab. Sebut saja Yunus. Mengapa dia sampai dimakan ikan? Bukan dimakan, masuk ke dalam perut ikan. Dimakan kan berarti dikunyah gitu ya. Mengapa? Karena dia berniat melarikan diri dari panggilan, dari tanggung jawab. Musa pun nyaris melarikan diri dari tanggung jawab ketika dia dipilih oleh Tuhan. Banyak alasan yang dia katakan. A, I, U, E, O sampai dia bilang, aku nggak pandai ngomong, Tuhan siapkan jubirnya. Tapi apa yang menjadi pembeda antara Musa, Yunus, dan Saul? Nanti akan kita bahas di belakang. Tetapi Saul ini berbeda. Kita akan buka terlebih dahulu dalam Alkitab kita. Nats pagi ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 sampai dengan 22. 1 Samuel pasal 10 ayat 20 sampai dengan 22. Firman Tuhan berkata, lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Peristiwa apa yang terjadi kalau Anda membaca dari sejak awal perikop? Peristiwa di mana orang Israel meminta pemimpin. Maka diadakanlah pemilihan pemimpin. Dipilih dulu dari suku mana? Terpilih suku Benyamin. Ketika suku Benyamin dipilih lagi, terpilihlah keluarganya Matri tadi. Keluarga Matri suruh maju, dipilih, akhirnya muncullah nama Saul yang dipilih menjadi raja. Namun apa yang terjadi? Saul delik. Saul melarikan diri. Karepe ngono gontone nolak. Gontone nolak. Bentuk sebagai seorang yang pengecut, bentuk sebagai orang yang tidak mau bahkan tidak berani menghadapi kenyataan, menghadapi persoalan, menghadapi tanggung jawab, dan itu adalah Saul. Ini belum jadi raja loh. Ada banyak kasus-kasus yang mengikuti setelah itu. Maka di sini pagi ini kita akan belajar jangan melarikan diri dari tanggung jawab. Ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan melalui siapapun, ya, melalui siapapun, bisa melalui gembala sidang atau pendeta, bisa melalui ketua pansus, bisa melalui kalau di kampung itu bisa melalui pemilihan warga, jadi RT, jadi pengurus RT, di pekerjaan ya bisa dipilih jadi apapun. Jangan melarikan diri dari tanggung jawab. Dan bahkan termasuk ketika Anda memilih untuk menjadi suami atau istri, jangan lari dari tanggung jawabmu. Sebab apa? Yang pertama, mengapa tidak boleh lari dari tanggung jawab? Karena itu yang pertama akan menjadikan atau membentuk kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya. Di
diawali dari lari dari tanggung jawab, maka disitulah awal dari terbentuknya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Loh, mengapa demikian? Apa buktinya? Saul dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 13, khususnya ayat yang ke-13. Firman Tuhan menjelaskan di sana. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Mengapa Samuel berkata kepada Saul, engkau bodoh? Karena Saul tidak taat. Tidak taatnya di mana? Kalau Anda membaca itu, perikop itu, di sana dia melakukan pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya. Dia tidak taat, tidak manut kepada perintah Tuhan, di mana dia harus menunggu 7 hari sampai Samuel datang untuk mempersembahkan korban bakaran. Tetapi sebelum Samuel datang, rakyatnya gusar, maka Saul berkata, "Gawa rene persembahane korban bakarane tak pimpine." Tugasnya hanya satu, menunggu sampai Samuel datang. Dan seharusnya tanggung jawabnya sebagai pemimpin adalah menenangkan rakyatnya. Tetapi yang dia lakukan adalah sebuah ketidaktaatan. Ada lagi enggak? Ada. Kalau Anda membaca 1 Samuel pasal yang ke-15. Ketika dia diminta oleh Tuhan untuk membinasakan orang-orang Amalek, semuanya tanpa terkecuali. Nanti baca sendiri di rumah ya, 1 Samuel 15. Yang dia lakukan apa? Membinasakan orang Amalek enggak? Iya. Tapi tidak hanya itu, Pak. Rojone dibiarkan hidup, Pak. Yang namanya Agag itu. Entah apa maksud dan tujuannya, tetapi raja itu hanya ditawan. Mungkin dia mencoba mengambil keuntungan dari sana. Dan lembu domba, serta barang-barang lainnya dijarah. Padahal Tuhan katakan bumi hanguskan. Ketika Tuhan meminta orang Israel untuk menumpas satu bangsa, satu suku, satu kaum, Tuhan tidak pernah menginginkan mereka untuk mengambil jarahan, atau Tuhan mengharamkan barang jarahan itu. Dari raja ke raja selalu seperti itu. Tapi mungkin karena ketamakannya, dia lagi-lagi tidak bertanggung jawab. Dan masih ada kecerobohan-kecerobohan Saul lainnya yang menunjukkan bahwa itu semua berawal dari jiwanya yang pengecut, yang tidak mampu menguasai tanggung jawab. Saul pun bahkan menyalahkan keberadaan Daud ketika dia mulai terancam tahtanya. Dan tidak hanya cukup menyalahkan, dia mengejar dan berniat untuk membunuh. Mulai merusak tabiat-tabiatnya, mulai menjadi beringas, mulai menjadi seorang yang menghalalkan segala cara. Karena apa? Tidak siap menerima tugas dan tanggung jawab. Tidak berani, tidak mampu menghadapi kenyataan. Berakibat tidak mampu menyelesaikan persoalan atau masalah hidup. Makanya tidak sedikit kasus. Saya tidak sempat searching, melihat survei angka bunuh diri setiap tahunnya itu berapa. Tetapi yang saya tahu cukup tinggi. Bahkan karena hal sepele. Dan ini yang sering terjadi di kalangan anak-anak muda kita, remaja-remaja kita.
hanya karena putus cinta bunuh diri, Mbah Kum. Ora main kan. Banyak kejadian seperti itu. Kemarin awal-awal tahun terjadi di mana ya? Saya lupa. Bunuh diri di sekolah. Kalau di ruang kelas, beberapa sekolah itu di ruang kelas pastikan ada tulisannya ini kelas apa, gitu ya Pak Ari ya. Kelas 4 atau kelas apa. Ada yang ditempel di tembok, plakat gitu. Ada yang modelnya itu kayak LCD gini, tiang, terus ada tulisannya gitu. Biasanya ruang kepala sekolah, kelas apa gitu, paham mas saya toh? Ada tulisannya gitu gantung. Jadi tidak tempel di tembok tapi gantung. Dan dia ketika sekolah online kemarin, dia datang ke sekolah mau nunut bunuh diri nek ngene itu tiang tulisan kelas itu. Apa ngenean itu. Setelah ditelisik menemukan surat akhirnya karena putus cinta bocah wedok. Putus cinta loh Pak. Dan umurnya jauh waduh. Orang mungkin berpikir-pikir mungkin hamil apa piye Pak, mau hamil di luar nikah mukanya jadi bunuh diri karena cowoknya mungkin nggak tanggung jawab dan sebagainya. Enggak. Yang bocah wis diapa-apane nggak tahu, tetapi dia nggak sedang hamil. Karena putus cinta. Dan masih banyak tindakan-tindakan bodoh yang dilakukan oleh manusia untuk lari dari tanggung jawab. Karena tidak mau menghadapi kenyataan. Padahal seharusnya kita tahu bahwa masalah itu bukan untuk dihindari. Masalah itu untuk dihadapi dan diselesaikan. Seberapapun beratnya, seberapapun lama waktunya, masalah itu dihadapi dan diselesaikan. Semakin jauh kita berlari, percayalah maka masalah yang di belakang yang sedang kita tinggalkan sedang bergulung menjadi semakin besar. Hanya sekedar nandon atau menunda masalah itu berubah menjadi bom atom yang suatu saat siap meledak. Jangan jadi pengecut. Jangan jadi orang yang mudah menyerah. Apapun tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan kepada kita, jangan hindari. Ya, ini juga termasuk menanggapi apa yang Pak Ari Surono sampaikan, bahwa anak-anak muda itu harusnya bisa melayani supaya terjadi regenerasi dan membiasakan mereka untuk melayani Tuhan. Dan kebanyakan anak-anak muda kita harus jujur diakui nolak dengan alasan mungkin tidak mampu dan sebagainya. Tuhan selalu punya jalan keluar bagi mereka yang tidak mampu tetapi mau. Musa yang berkata dia tidak mampu karena tidak berpandai berkata-kata, tetapi Tuhan sediakan Harun. Tuhan akan membuat yang tidak mampu menjadi mampu, atau memberikan orang-orang yang dapat mendampinginya supaya menjadi mampu. Yang penting rasa kakean alasan. Karena itu hanya akan dilakukan oleh mereka yang pengecut. Ya. Nah, berarti siap-siap bulan depan Deborah, Vera, nge-MC. Bulan depan kita akan uji coba pakai pola ibadah baru. Bukan bukan acaranya yang baru tetapi suasana yang baru. Kita pakai MC, singer, dan worship leader. Ya, setuju ya? Wes dalam nama Yesus Omikron ini minggat. Wes yakin saja. Rak ngene rak berkembang nanti pelayanan. Nanti seksi ibadah akan mengusahakan piye carane untuk menjadwal dan sebagainya. Biar anak-anak muda kita terlatih, terbiasakan, ben ora terus-terusan lari dari tanggung jawab pelayanannya kepada Tuhan. Sehingga mudah piye Pak, sing ora tahu dijadwal, mungkin Mbak Elit.
Jadi MC? Bisa saja. Masa terima maca buletin ra iso. Ya kita akan menyanyikan ngono tok wae, nanti kan ada worship leadernya. Ya? Iya ngono lho, aja lari dari tanggung jawab. Ketika Tuhan pilih itu artinya Tuhan percaya engkau mampu. Kalau engkau merasa tidak mampu, Tuhan yang memampukan, atau Tuhan akan pilihkan orang yang mampu untuk mendampingimu supaya menjadi mampu. Itu dalam segala masalah berlaku demikian. Percaya saja. Saya hampir tidak pernah menolak pelayanan apapun bentuknya. Selama itu sifatnya pelayanan. Dimanapun tempatnya. Bukan masalah sungkan. Seorang teman pendeta kemarin Rebo atau kapan tak sampaikan, menghubungi saya, Pak, jemaatku hari ini yang meninggal ada 2, Pak, aku bingung melayani. Si jini jam 9, si jini jam 10, Pak, aku njaluk tolong si jenengan makamke. Siap. Padahal kenal ya ora gitu kan. Wes siap aja sudah. Sherlock saya coba gitu aja. Kebetulan rumahnya dekat dengan rumahnya bapak sama ibu, daerah-daerah situ. Siap saja, apapun itu bentuknya. Gak izin Pak, gak dredeg, ya dredeg wong aku ora kenal kok kon makamke. Mau khotbah dimanapun, siap. Gak dredeg ya dredeg. Dipikir aku wis kulino khotbah ora duwe deg-degan, deg-degan mangga. Apalagi di tempat yang besar. Sing aku gak ono sing kenal. Di beberapa gereja besar di Semarang ini, walaupun dalam rangka tukar mimbar, tapi saya sudah pernah candi, pernah. Wah, candi itu ngewel saya. Wah, kayak ratusan jemaat. Kedung mundu, wah. Tapi apa aku nolak? Enggak. Apa bisa nolak? Bisa sebenarnya. Alasan-alasan itu banyak. Tapi firman Tuhan katakan siap atau tidak siap, beritakanlah firman. Dan itu yang membuat saya yakin. Jemaat cilik, oh pernah. Ke wadung Sangujas gitu. Tekan kono sing teko swidak nuling glundung dan lesehan. Bayangke, apa rak jasku kalem-kalem tak lipat karo aku ngobrol. Dasiku tak copoti. Pernah lagi sebelum itu di satu gereja juga ibadahnya malam karena paginya podo tandur bertani. Siap-siap lagi-lagi nggo jas kanggo dasi, guys, sepatu guys ngene. Begitu sore saya sama gembalanya yakin gawe jas. Yakin. Dia cuma mesem tok. Begitu sampai sana, yang datang sarungan, katokan kolor, ada yang sarungnya diselempang ini, ada yang sarungnya dilempet-lempet ini. Di gereja duduk karo ngene. Kalem-kalem nek mburi tak copoti jasku, tak linting lenganku. Sudah kontekstual aja, wis membaur aja dengan mereka. Pernah, dan saya tidak pernah mau menolak. Karena saya tidak mau menjadi pengecut di hadapan Tuhan. Ya, jangan lari dari tanggung jawab, sebab apa itu akan membiasakan kebiasaan yang buruk lain. Kalau itu saya biasakan menolak dan menolak, pasti akan memunculkan sifat-sifat buruk yang lainnya, mulai dari menyalahkan orang lain kayak tunggale Saul, nyalahke orang lain, suka nyalahke. Itu karena terbiasa melarikan diri dari persoalan. Moh disalahke, makanya golek sapa sing salah. Suami istri tukaran yang ngono, emoh do salah nih, emoh do dadi sing salah, rumongsone paling bener. Karena apa? Terbiasa lari dari masalah. Cari masalahnya apa, selesaikan. Pak, lah diselesaikan tetap gak gelem selesai Pak, karena tinggal sudah. Yang penting engkau sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Yang pertama. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita lari dari tanggung jawab? Gagal.
terjadi pasti akan mengalami kegagalan. Apa buktinya? Saul dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai 11. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 10 dan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ayat yang ke-26 menjadi titik baliknya. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Tuhan pun menolak. Lengser mboten Saul? Lengser apa mboten? Lengser. Dikenal sebagai salah satu raja yang gagal. Kehidupannya sebagai raja setiap hari dihabiskan untuk mengejar Daud. Padahal tanggung jawabnya sebagai raja ya minimal memakmurkan rakyatnya. Tapi mung uripe mung entek nggo bales Daud, pengen mateni Daud, khawatir tahtanya direbut Daud, pengecut. Yang terjadi apa? Gagal. Tuhan pun menolak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang suka lari dari tanggung jawab, Tuhan pun tidak suka. Maka jangan kaget kalau seandainya mungkin saja akan terjadi kegagalan jika kita lari dari tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab terhadap pekerjaan, baik itu tanggung jawab terhadap keluarga, baik itu tanggung jawab dalam pelayanan, dalam masyarakat dan sebagainya. Jangan pernah lari dari tanggung jawab kalau tidak mau gagal. Barang siapa dapat dipercaya apa? Dalam perkara yang kecil, maka dipercayakan kepadanya perkara yang, kalau perkara kecil saja melayu, iso berhasil tidak dalam perkara yang besar? Gagal. Gagal. Pasti akan gagal. Aku kan kerja males-malesan kok cita-citane dadi bos. Bos apa? Ini jari Pak Batiar gue. Aku direkam Pak Garai Pak, mukanya gak wani ngomong. Bos apa Pak Batiar? Bos apa? Wow, masih jabatannya rendah saja kon kerja males-malesan. Bos apa? Beberapa orang ketika suruh jadi MC, ketika suruh jadi apa-apa nolak, kok minta jaluk khotbah. Macam apa? Hal kecil saja nggak mau. Semua itu harus dimulai dari yang terkecil. Setia dalam perkara kecil. Awalnya kalau duit 1.000, gedene 10.000 we, borose rak karuan kok main jaluk dadi miliarder triliuner. Apa 10.000 borose rak karuan kok. Apa 10.000 saiki entuk apa? Entuk minyak ya entuk sak tetes tok gitu ku minyak gitu. Tapi setidaknya kau bisa mengelola itu dengan baik. 10.000 saiki buat makan sekali makan nggak bisa Pak. Iso ke kucing. Sanggup banyu putih ke omah. Sego kucing ini sekarang berapa? Aku lama nggak makan nasi kucing. 3,5? Hah? 2,5? 2,5 apa 3,5? Tergantung lauknya kali ya, dan tergantung banyaknya kali. Terakhir aku makan masih 1.500 ya. Suwi banget tuh ya. Warteg 10.000 bisa? Ora Mas.
9.000 malah, pengalaman. Beberapa waktu lalu saya ngomong sama istri, mah kok pengen sego kucing ya, tapi orang keturutan. Sokui banget enggak makan nasi kucing itu. Karena mau keluar tuh males rasanya itu sekarang. Mendingan goreng dok atau buat mie di rumah daripada keluar sekarang. Sebelah udah dia apa Pak lo? Di tangan orang-orang yang bijak dan bertanggung jawab, saya yakin 10.000 itu akan jadi banyak hal. Minimal isuk kayak tinggu sarapan Indomie sih iso. Kan gas kan tidak beli setiap hari. Sebulan paling enggak sekali 2 kali ngisi gas. Jadi enggak dihitung gas ya. 10.000 itu iso pagi Indomie. Siangnya iso ditukokne oki jelly drink ae. Lumayan ngisi weteng. Lek kurang warak ya aqua. Sorene promah. Wis komplit 10.000 iso. Angger ora emah ngono. Enggak ya, orang yang bijak enggak akan seperti itu, pasti bisa mengelola. Kalau dikit jajan mungkin kurang, tetapi kalau diolah, dimasak sesuatu pasti kurang. Ya tidak tahu lah, orang bijak pasti bisa. Dan kepada mereka inilah yang bertanggung jawab akan perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Tapi kalau perkara kecil aja gagal atau bahkan melayu, emoh, nolak, jarene minta kerjaan, diwane kerjaan, kerjaan mau ngono tok bayarane piro. Loh, sik to. Jaluk iki gawean apa bayaran piro? Dan sesuaikah dengan skillmu? Dari perkara kecil saja nggak mau membiasakan kok mau jadi direktur. Direktur apa? Pabrik biting. Loh, pabrik biting kok pabrik? Pabrik biting ini sugih loh Pak. Biting saya nggo apa namanya? Selilit-selilit itu tusuk gigi. Kadang orang-orang meremehkan apa direktur apa pabrik biting loh. Pabrik biting ini sugih. Tidak akan mampu, pasti akan gagal, pasti akan gagal kecuali sadar, bertobat, dan kembali kepada tanggung jawab. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ini yang membedakan antara Saul dengan Musa dan Yunus. Saat melayu-melayunya Yunus pada akhirnya akan cekel dan mau berangkat ke Nineve. Hasilnya apa? Walau apapun yang terjadi setelah itu, bagaimanakah kekecewaan Yunus setelah melihat itu? Tapi hasilnya sebelum Yunus ngomong apa-apa, orang Nineve wis tobat. Ya enggak? Musa, selari-larinya dia, sebanyak-banyak alasan dia, tapi ketika akhirnya dia mau kembali melaksanakan perintah Tuhan, hasilnya apa? Walau apapun yang akan terjadi setelah itu, hasilnya orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ono hasilnya ketika mau kembali. Ya sing wis kadung ya wis lah. Nah, sekarang mari menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Apalagi bariki meh diorganisasikan. Nah, saya ngomong bariki loh ya, ora tahun iki loh. Bariki. Bariki iso tahun ngarep, bisa tahun ngarepe meneh kan, yang penting bariki. Kita selesaikan persoalan cabang ini menjadi lebih setia, menjadi lebih taat, menjadi lebih bersatu, hindari perselisihan, kebencian, jotaan, dan lain sebagainya. Kalau itu saja kita tidak bisa melewati dan tidak mau melewati, medadi induk kaya apa? Induk kok sing dateng mung wong 15 mung 20 ki induk macam apa? Maka dari itu mari kita bersama-sama bertekad ya untuk lebih bertanggung jawab minimal terhadap dirinya masing-masing.
dan kepada gereja. Kesimpulannya, jangan pernah lari dari tanggung jawab, itu jelas. Dan jadilah orang yang bertanggung jawab terhadap apapun yang dipercayakan. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala tempat, dan dalam segala waktu. Jadi bapak ya jadilah bapak yang bertanggung jawab. Jadi ibu ya jadilah ibu yang bertanggung jawab. Mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang kalau kata Pak Repto itu yang baik dan yang benar. Dibiasakan sejak kecil. Ya, apalagi anak-anak yang masih balita. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Kalau saya kemarin minggu menyinggung, jangan semua dimaklumkan. Ya maklum cilik, jangan. Justru karena mereka kecil, biasakanlah yang baik dan benar. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab, jemaat yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu yang bagaimana toh? Tidak lari itu yang bagaimana toh? Sebagai jemaat bukan hanya sekedar alah yang penting aku tekan ke gereja berarti aku tanggung jawab. Enggak. Tapi jenengan datang ke gereja telat atau tidak, balike liyane rong balik wis balik gasik apa ora, itu termasuk tanggung jawab. Pomo pelayanan ya sing MC latihan pondak, pomo latihannya sak-sake atau ndak, itu tanggung jawab. Saya khotbah ini mempersiapkan dengan baik atau tidak, atau gampang nih. Loh, saya jadwal agenda setahun itu sudah tema setahun itu sudah ada semua. Tak persiapkan. Karena bagi saya itu bentuk tanggung jawab, bukan hanya sekedar besok minggu aku khotbah, bukan hanya itu. Tapi bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana kita melaksanakan, termasuk bagaimana saya tetap konsisten walaupun sumuk tetap gaya jas. Karena saya bertanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab. Bukan hanya didoakan, dilakukan. Hal yang mau didongakne tok tapi ora dilakoni, lah emang aku bakal donga. Perlu. Harus dan sama-sama melakukan. Kita itu ibadah jam 8. Jam 8 kok jemaat sing teko magur jam 6, 7. Ya sekarang nggak bisa, harus mulai, mau berapapun yang datang sebenarnya petugas harus datang. Petugas harus datang agak Indonesia baru kui naik, teman-teman. Itu sudah kita biasakan sejak lama. Ya, bertanggung jawab itu tidak hanya sekedar datang, tetapi bagaimana melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya pernah ceritakan ke teman saya satu tim musik dulu di gereja, orang pernah teko latihan, begitu wayah ibadah, ya kan masih inget toh? Wis tekone telat, nyuwun sewu badus pora tapi lodoke jek wakeh ngono kae kumut-kumut langsung munggah ning nggone altar nggawa gitar. Ora melu latihan kuwi. Tanggung jawab tidak seperti itu. Seperti yang aku dijadwal aku datang, enggak. Tapi mulai dari latihan itu wis ketok, ora latihan, berarti ora tanggung jawab. Sesuk teko-tekone telat sisan. Ujung-ujungnya ketika nyanyi, ketika pujian yang dilakukan apa? Main nyekel gitar ya. Kuncinya apa? Mainnya apa? Itu kan ngerusak suasana ibadah, suasana pelayanan. Tidak bertanggung jawab. Kalau tidak bisa, beritahukanlah jauh-jauh waktu. Misalkan jam doa, di jadwal renungan, di jadwal MC, kalau nggak bisa ngomong jadwal apapun itu, jangan sepelekan tugasmu. Kalau jenengan mencermati kemarin di grup, nyuwun sewu tak sebut merek karena pasti tahu semua. Keluarga Pak Repto menyampaikan, maaf saya tidak bisa, kami tidak bisa ngisi. Tidak ngomong. Orang blunus, tahu blunus? Sakarpe dewe itu namanya enggak tanggung jawab. Kalau enggak bisa ngomong. Aja meneng-menengan kan gitu kemarin toh?
Walaupun saya tahu itu bukan Pak Ripto atau Bu Ripto yang WhatsApp, tapi pasti nyuruh. Karena saya tahu mereka ngetik kangelan gitu kan. Pasti minta tolong kan gitu. Tapi inisiatif itu datangnya dari beliau. Ngomong. Entah ke saya, entah ke seksi ibadah atau ke siapapun. Dan syukur-syukur ngomongnya jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu. Jam doa jam 7, setengah 7, jam 7 kurang seperempat ngomong, Pak saya tidak bisa datang, tolong gantikan. Masanya nyiapnya renungan segampang itu? Loh Pak Yus kan sekolah pendeta pasti iso, yuk. Tapi nggak gitu-gitu banget gitu. Itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Nggak bisa MC ngomong jauh-jauh waktu supaya seksi ibadah bisa nyarikan ganti. Alah Pak mau jam doa iso sapa wae, ojo ngremehke pelayanan. Sebesar dan sekecil apapun itu namanya pelayanan. Yang kita layani siapa? Tuhan. Mau jam doa, mau WBI. Nah nanti WBI. Mau PBI lek gak iso ngomong. Syukur-syukur jauh-jauh hari. Saya tidak tahu Bripto menghubungi sudah berapa lama. Tapi hari Rebo, Bripto udah nyampe, Rebo kalau nggak salah, Rebo apa Minggu? Nyampaikan titipan jadwal itu ke saya. Delalai serenungan istri saya, ya langsung tak sampaikan. Artinya sudah jauh-jauh hari lagi gak iso ngomong. Ojo tiba-tiba aku tolong diganteni. Tanggung jawablah jadi orang. Ojo koyok bocah. Gitu kan ya? Kita sudah sama-sama dewasa. Lek orang Semarang itu bilang ojo leda-ledi. Saya tidak tahu kasar atau tidak, tetapi dosen saya Pendeta Stefanus Priantoro Widodo selalu menggunakan kalimat ini. Jadi mahasiswa ini ojo leda-ledi. Saya itu awalnya nggak ngerti leda-ledi ki apa itu. Semakin lama di Semarang akhirnya semakin tahu. Pasti tahu toh leda-ledi? Apa leda-ledi? Sak penake dhewe nyepelekne dan sebagainya, itulah. Ya. Halah telat orang yang nyeneni yuk. Hei, ini ibadah untuk Tuhan. Kok telat orang yang nyeneni? Memang saya nggak akan nyeneni, itu hak Anda. Tetapi itu yang akan membedakan antara kita dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang rumangsa aduse butuh waktu yang lama, dandan ya ibu-ibu, perempuan-perempuan, rumangsa dandanmu pengen sing wayu, sing suwi. Adus gasik lek perlu jam 4 subuh mulai adus, mulai dandan. Lah itu bentuk tanggung jawab loh. Sing boncengke wis standby ke jam 6. Sing dibonceng kok jam 6 cek. Lah piye? Kayak ngono aduse suwi. Aduse suwi dandane suwi. Milih klambine suwi. Ya. Tidak usah jaga ke orang lain, tidak usah menyalahkan orang lain kalau gagal. Kenapa? Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya masing-masing. Ya, tanggung jawab pribadi kita kepada diri kita masing-masing dan di hadapan Tuhan. Tidak usah jaga nih orang lain, tidak usah nyalahkan orang lain. Urusanku dengan Tuhan ya urusan pribadiku dengan Tuhan. Jadi pertanggungjawaban kita itu kalau sebagai jemaat ya bukan kepada pendeta, tapi kepada Tuhan. Itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Maka dengan telat, dengan merak mangkat ya tugasku mungkin mau ngelengnya dan mengunjungi, tapi selebihnya itu urusan pribadi-pribadi. Seperti Galatia katakan, itu tanggung jawab masing-masing orang. Ya, jadilah pribadi yang terus bertanggung jawab terhadap hal apapun. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari hal kecil itulah kita akan mulai
menerima hal yang besar. Cuplikan khotbah minggu besok. Apa itu? Sesuk wae. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah ini menegur, menguatkan, dan meneguhkan kita sekalian. Kita akan berdoa. Bapak kami surga, terima kasih untuk waktu ini kami boleh bersama-sama belajar, dikuatkan dan diingatkan untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi. Dan kiranya Tuhan yang berbicara dan mengetuk setiap hati kami masing-masing, baik yang hadir maupun yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui siaran langsung ataupun siaran rekaman khotbah ini dibuat. Ketika mereka mendengarkan, mereka diberkati dan diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah namamu, dan dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.